Bismillahirrahmanirrahim, dan kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Bahasanya adalah volume kubus dan balok. Kita masuk ke episode pertama. Kita akan belajar dulu mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. KD atau kompetensi dasar. Pembelajaran ini adalah 3.5, 3 artinya pengetahuan, 5 artinya materinya tentang volume kubus dan balok. Dan ini adalah indikator dan target keberhasilannya. Silakan teman-teman pause halaman ini dan diikuti satu persatu, dan itulah target yang harus teman-teman kuasai selama mempelajari materi ini. Kita mulai saja dengan pembelajarannya. Pengertian pangkat 3. Di kelas 4, teman-teman sudah belajar mengenai pangkat 2. Misalkan 1 pangkat 2 artinya adalah 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 artinya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 artinya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian pangkat 3. Pangkat 3 itu apa? Pangkat 3 suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Ya, ini membedakan dengan pangkat 2. Kalau pangkat 2 cuma 2 kali, kalau pangkat 3 sampai 3 kali. Kita lihat contohnya. Misalkan ini adalah P adalah suatu angka. Misalkan P pangkat 3 sama dengan P kali P kali P. 3 kali P-nya. Atau kita lihat contohnya seperti ini. 5 pangkat 3 artinya adalah sama dengan 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Lalu kita kalikan sekali lagi, 25 kali 5 berapa? Kalau masih bingung, teman-teman bisa kotret seperti ini. 25 kali 5 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Tulis 5-nya di sini, 2-nya simpan di atas. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 tambah 2, 12 sama dengan 125. Maka 5 pangkat 3 sama dengan 125. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai bilangan kubik. Apa itu bilangan kubik? Kita ikuti dulu percobaan berikut. Kita akan membuat pangkat 3 untuk bilangan dari 1 sampai 10. Kita mulai dari angka 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 kali 1. Sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3. Sama dengan 3 kali 3, 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Lalu 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 4 kali 4, 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Lalu 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Tadi sudah kita kotret ya. Oke, Pak Jamal kasih garis biru ini untuk memudahkan menghafal nantinya. Lalu 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6. Sama dengan 6 kali 6, 36. 36 kali 6 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7, 49. 49 kali 7 sama dengan berapa? 343. 8 pangkat 3 sama dengan 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8, 64. 8 kali 8, 64. Dan 64 kali 8 sama dengan 512. Kalau tidak percaya boleh dikotret ya. Lalu 9 pangkat 3 sama dengan 9 kali 9 kali 9. 9 kali 9, 81. 81 kali 9 sama dengan 729. Dan 10 pangkat 3 adalah 10 kali 10 kali 10. Jadi hasilnya adalah 1000. Angka 1, 8, 27, 64, 125, 216, dan seterusnya. Ini disebut sebagai bilangan kubik. Apakah angka di sini harusnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa tidak disebut sebagai bilangan kubik? Bukankah mereka juga bisa saja merupakan hasil pangkat 3 suatu bilangan yang lain? Kita lihat contoh angka 3. Nah, angka 3 ini kalau Pak Jamal hitung pakai kalkulator itu merupakan hasil dari pangkat 3 dari angka ini. 1,44225 pangkat 3. Ini Pak Jamal uraikan 1,44225 kali 1,4425 kali 144,25. Hasilnya ternyata pas 3. Berarti angka 3 juga merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan lain. Cuma
Angka 3 tidak disebut sebagai bilangan kubik karena bilangan lain yang dipangkatkan 3-nya ini tidak bulat. Artinya angkanya angka desimal, ada koma-komanya. Dengan demikian, dengan lihat contoh ini, maka angka 2 itu juga hasil pangkat 3 dari bilangan yang lain yang 1, sekian-sekian-sekian. Angka 3 tadi sudah, angka 4, angka 5, angka 6. Selain dari bilangan-bilangan kubik ini, itu merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan desimal. Sedangkan bilangan kubik ini merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan yang bulat semua. Oke, jelas ini disebut sebagai bilangan kubik dan harus diingat dan dihafal. Sekarang operasi hitung pangkat 3. Soal nomor 1, 4 pangkat 3 ditambah 9 dikurangi 2 pangkat 3 sama dengan, nah kalau soal seperti ini kita uraikan satu-satu angkanya. 4 pangkat 3 hasilnya berapa? Kalau teman-teman sudah hafal pangkat 3-nya, insya Allah teman-teman akan lebih cepat mengerjakan soal seperti ini. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Ditambah, tulis lagi, lalu karena angka 9 ini bukan pangkat 3, maka kita tulis saja sama angka 9. Dikurangi 2 pangkat 3 berapa tadi? 8. Sama dengan, setelah begini baru kita hitung. 64 ditambah 9 sama dengan 73 ya. 73 dikurangi 8 sama dengan 65. Oke. Sekarang soal nomor 2. Dalam kurung 3 ditambah 5 pangkat 3. Berarti yang dalam kurungnya yang dipangkatkan 3. Sama dengan, nah kalau ada dalam kurung seperti ini kita kerjakan dulu penjumlahan yang ada di dalam kurung. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi 8 pangkat 3. Pangkat 3-nya kembalikan. 8 pangkat 3 berapa tadi? Ya, 512. Selesai urusan. Soal nomor 3. 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 3 sama dengan, nah kalau ada operasi hitung perkalian, ada pengurangan atau penjumlahan, maka harus dikerjakan dulu yang perkaliannya. Kita kerjakan dulu yang perkaliannya, berarti 4 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 dulu kita kerjakan. Kita uraikan dulu, 4 pangkat 3 sama dengan 64, 2 pangkat 3 sama dengan 8, kurangi 6 pangkat 3 berapa? 216. Oke, 64 kali 8 sama dengan 512. Dikurangi 216 sama dengan, tinggal dikontret, hasilnya adalah 296. Sekarang pengertian akar pangkat 3. Akar pangkat 3 suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3, hasilnya adalah bilangan tersebut. Atau bisa ditulis A pangkat 3 sama dengan B. Jika A pangkat 3 sama dengan B, maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Ini pengertiannya. Atau lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Akar pangkat 3 dari 125, begitu ya cara bacanya. Kalau ada lambang begini, maka cara bacanya adalah akar pangkat 3 dari berapa ini angka di sini. Akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena jika 5 ini dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 125. Maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 64 adalah berapa? Ya, 4. Kenapa? Karena jika 4 ini dipangkatkan 3, 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64. Lalu akar pangkat 3 dari 343 sama dengan berapa? Ya betul, 7. Kenapa? Karena jika 7 ini dipangkatkan 3, hasilnya adalah 343. Nah, sebagai contoh, ada soal seperti ini. Nilai akar pangkat 3 dari 125 sama dengan A 5 pangkat 3, B 5, C 25. Nah, ini Pak Jamal berikan contoh ini karena dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa kakak kelas kalian yang terkecoh dengan soal seperti ini. Mereka malah memilih jawabannya yang A, padahal A itu salah. Maka jawaban yang benar adalah 5 alias B. Sekarang, berapa nilainya jika angka yang di akar pangkat 3 kan itu bukan bilangan kubik? Contohnya adalah angka 3. Akar pangkat 3 dari 3 adalah, kalau ini bukan bilangan kubik, pasti hasil akar pangkat 3-nya itu desimal alias ada koma-komanya. Tadi berapa? 1,44225. Jadi akar pangkat 3 dari selain bilangan kubik itu pasti desimal hasilnya. Oke, jelas ya pengertian dari akar pangkat 3. Hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Nah, tadi kita sudah belajar dan bahkan sudah menghafal bahwa 1 pangkat 3 sama dengan 1, maka akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. 2 pangkat 3 adalah 8.
maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Dan seterusnya, seperti ini. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa akar pangkat 3 itu kebalikan dari pangkat 3. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa akar pangkat 3 dari bilangan-bilangan kubik itu hasilnya adalah bilangan bulat yang pas, begini. Kalau akar pangkat 3 dari selain bilangan kubik, contohnya misalkan ada soal seperti ini. Hasil akar pangkat 3 dari 56 adalah, nah, 56 bilangan kubik bukan bilangan kubik, dia tidak termasuk yang 1, 8, 27, 64 dan sampai 1000 ini. Dia bukan bilangan kubik. Oleh karena itu pasti hasil akar pangkat 3-nya ada koma-komanya. Nah, bagaimana menentukannya? Lihat seperti ini. Ini soalnya kita tidak perlu menghitung, hanya perlu untuk memakai trik seperti ini. Lihat 56. 56 ini antara bilangan kubik berapa dan berapa? 56 itu di sini ya. Antara 27 dan 64. 7, 8, 29, 30 dan seterusnya, nanti ada 56 di sini. Nah, kita lihat ke sini. Ya, yang lebih kecilnya adalah 3. Berarti pasti hasil akar pangkat 3 dari 56 adalah 3, sekian-sekian. Di atas 3 tapi di bawah 4. Berarti 3, sekian-sekian. Nah, kalau ada soal seperti ini kita pilih saja yang 3, sekian-sekian. Nah, ini dia. Maka jawabannya pasti C. Begitu. Jadi akar pangkat 3 dari selain bilangan kubik itu pasti hasilnya adalah angka pecahan atau angka desimal. Oke. Teman-teman, ini kan kita melakukan percobaan pangkat 3 dari angka 1 sampai angka 10. Lalu bagaimana dengan angka 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya? Apakah jika mereka dipangkatkan 3 akan menghasilkan bilangan kubik juga? Ya, betul. Akan menghasilkan bilangan kubik juga. Lalu apakah perlu kita hafal? 11 pangkat 3 berapa? 12 pangkat 3? Tidak perlu. Kita cukup menghafal dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Kenapa? Karena kita bisa pakai trik sebagai berikut. Oke, kita masuk ke menebak akar pangkat 3 dari bilangan kubik yang lebih dari 1000. Contoh, akar pangkat 3 dari 4096 adalah, langkah pertama, kita buat dulu pemisah 3 digit angka dari belakang. Nah, kita buat garis pemisah di sini. 3 digit itu yang sini, 1, 2, 3 nih, 3 angka dari belakang. Oke, kita fokus ke angka yang sebelah sini. Oke. Setelah itu, harusnya ini ada di otak nih, yang sudah kita hafal tadi. Nah, tapi untuk mempermudah di sini, Pak Jamal tampilkan saja. Angka 4 ini terletak antara bilangan kubik berapa dan berapa. Angka 4 terletak antara bilangan kubik, di sini ya, antara 1 dan 8 ya. Oke, kita lihat, lalu kita geser ke kiri. Oke, jadi hasilnya pasti lebih dari 1, tapi kurang dari 2, alias 1, sekian-sekian. Oke, maka kita tulis saja di sini 1. Oke, sekarang langkah kedua kita lihat yang sebelah kanan ini. Ini ada 3 digit. Ini kita tidak usah pusing melihat angka semuanya. Kita cukup fokus ke angka yang paling akhir. Angka yang paling akhir ini adalah angka 6. Lalu langkah berikutnya adalah kita cari bilangan kubik yang ujungnya 6. Ya, ini dia ya. 216. Oke, kalau sudah ketemu yang ujungnya 6, kita tinggal lihat ini angka berapa? Angka 6. 6 pangkat 3 sama 216. Berarti ini kita kasih panah saja dan ini 6. Maka akar pangkat 3 dari 4096 adalah 16. Gampang sekali. Lihat contoh kedua. Akar pangkat 3 dari 140.608 adalah, oke, langkah pertama kita bagi 2 dulu digitnya. Oke, kita lihat 140. 140 posisinya di mana? Antara 125 dan 216. Jadi 140 itu posisinya sekitar di sini. Oke, kita lihat ke sini. Oke, di atas 5. Maka kita tulis di sini 5. Lalu kita lihat digit yang ini, kita lihat paling belakang angka 8. Cari bilangan kubik dari 1 sampai 1000 yang ujungnya 8. Ini berarti 2. Jadi jawabannya adalah 52. Gampang sekali. Sekarang operasi hitung pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kita lihat contohnya. 4 pangkat 3 ditambah 8 dikurangi 3 pangkat 3. Sama dengan
4 pangkat 3 sama dengan 64 ditambah 8, tulis lagi, dikurangi 3 pangkat 3 adalah 27. Sama dengan hasilnya kalau kita hitung adalah 45. Sekarang soal nomor 2. Akar pangkat 3 dari 5832 dikali akar pangkat 3 dari 343 sama dengan, nah kita uraikan dulu. Akar pangkat 3 dari 5832 kita tebak ya. Oke, 5 itu di sini berarti 1. Kemudian yang ujungnya 2 adalah 512 berarti 8. 1 dan 8. Ini adalah 18. Dikali akar pangkat 3 dari 343 adalah 7. Jadi 18 kali 7 sama dengan 126. Selesai urusan. Oke, gampang sekali ya teman-teman. Oke, itu saja pembelajaran untuk episode pertama. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke Pak Jamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.